أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kitab Durusul Balaghah lid Dakatirah Ibn Nasif wa Asdiqa'uhu. Ya, alhamdulillah pertemuan kita yang kelima ya. Kita seperti biasa mengulang beberapa poin yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan keempat yang sebelumnya kita mensyarah, kita sudah mendengarkan tentang istifham ya, wahwa min insya at-talabi ya. Sebagaimana ma'ruf bahwasanya kitab Durusul Balaghah ini dia berbeda dengan kitab aslinya, yaitu dengan kitab karya Imam Qazwini, Al-Khatib Al-Qazwini ya. Jadi bab pertama itu langsung dikaitkan dengan dua pembahasan. Kalau di kitab Talkhisul Miftah itu bab pertama itu fokus kepada al-khabar. Kemudian bab yang kelima itu baru membahas tentang insya. Namun muallif di sini ataupun muallifin di sini itu menggabung antara dua bab langsung, yaitu antara bab khabar dan insya. Makanya kemarin pertemuan kita yang dari dua, tiga dan empat itu menghabiskan banyak waktu. Karena memang muallifin ini, Dakatirah di sini itu menggabung dua bab menjadi satu. Ya, dua bab menjadi satu bab. Dua bab di Talkhisul Miftah menjadi satu bab di kitab Durusul Balaghah. Ya. Di sini hari ini insyaallah kita akan membahas tiga bab insyaallah, karena nanti insyaallah sembari saya jelaskan akan saya preteli, akan saya jelaskan hubungan antara kitab ini dan kitab Talkhisul Miftah, gimana kitab ini itu manhajnya itu agak berbeda. Namun insyaallah bisa kita ringkas dengan cepat. Ada pertanyaan untuk yang sebelumnya mungkin kemarin alhamdulillah ya ada dua pertanyaan yang udah saya jawab di grup, itu bisa diulang kaji ya. Jadi untuk masyayikh semua, kalau ada pertanyaan nanti baik yang berkaitan dengan saraf, dengan nahu, juga ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan. Namun seperti saya jawab juga sebelumnya, kadang saya nggak tahu langsung, jadi eh, nanti saya carikan dan akan saya paparkan ataupun tuliskan di di grup ya. Eh, Tamam. Eh, setelah pembahasan insya ya, pembahasan insya khususnya insya di balaghah itu di insya talabi, karena insya ghair talabi itu laisa min mabahis ulumil balaghah. Dimana? Kenapa? Karena para syuara ataupun para bulagha ya, mereka itu tidak memakai takbir daripada insya ghair talabi. Karena insya yang ghair talabi yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu, dia itu diambil daripada khabar ya, pembahasan khabar, kemudian khabar bermakna insya'i, makanya dia itu tidak termasuk dalam pembahasan balaghah ya. Karena
sebagaimana maklum balaghah itu mabniun ala dzauqus salim, mabni atas zauq. Dan zauq itu dapat diperoleh dengan kita sering mumarasah, dengan kita sering membaca kalam-kalam syuara, kalam-kalam para Arab al-Khullas, seperti Imrul Qais, kemudian ada nanti Nabi Wahid Biyani dan lain-lain. Jadi dapat diperoleh dengan cara mumarasah, sering mempraktekkan kaedah-kaedah ilmu balaghah yang sudah kita pelajari. Nah, tamam. Al-babu tsani fi dzikri wal hasbi. Idza urida ifadatu sami' hukman fa ayyu lafdhin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikruhu wa ayyu lafdhin ulima minal kalam lidilalah baqihi alaihi fal aslu hazbuhu. Maksudnya, apabila kita ingin ifadah, urida ifadatil sami hukman, ya, kita ingin memberikan satu faedah, kita ingin memberikan informasi kepada si pendengar, ya. Fa ayyul lafdhin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikruhu. Maka apapun yang ingin kita sampaikan, makna tertentu yang ingin kita sampaikan, informasi tertentu yang ingin kita sampaikan itu harus disebutkan lafaznya. Misalnya nih, saya mau ngabari ke si Zaid bahwasanya Muhammad udah pergi. Jadi saya harus katakan semua lafaz. Muhammad jaa. Muhammad jaa. Karena saya mau mengabari si mukhatab, pendengar itu bahwasanya si Muhammad telah datang. Jadi semua lafaz itu al-aslu dzikruhu. Wa ayyu lafdin ulima minal kalam lidilalati baqihi alaihi, ya, fal aslu hasbuhu. Akan tetapi kalau ada lafaz-lafaz yang kira-kira si mukhatab sudah tahu kepada makna tertentu, maksudnya ada makna yang kita tidak perlu lagi kita takbirkan, kita ucapkan, itu enggak perlu lagi disebutkan. Fal aslu hasbuhu. Wa idza ta'arada hadzani, ya, ta'arada ini maksudnya gimana? Kata Syekh Sinfadani, apabila ada dua da'in, dua sebab, dua illah yang mewajibkan disebutkan atau dihazifkan lafaz tersebut, hadani aslani fala yu'dal an muqtada ahadihima ila muqtada al-akhar illa lida'in. Jadi tetap al-aslu dzikruhu, tetap harus disebutkan. Fala yu'dal an muqtada ahadihima ila muqtada al-akhar illa lida'in. Tetap dia kalau ada dua penyebab, ya, dua penyebab yang mana satunya itu mengisyaratkan untuk disebutkan lafaz tertentu tadi. Satunya lagi ada penyebab yang menyebabkan lafaz tersebut harus dihapuskan. Maka al-aslu tetap zikruhu. Ya, al-aslu zikruhu. Famin dawa'i. Apa yang maksud dengan da'in? Illa lida'in. Da'in itu boleh diartikan penyebab, ya, penyebab ataupun faktor, ya. Famin dawa'i dzikri, maka dawa'i jamak daripada da'in, penyebab zikr, harus kita sebutkan lafaz tertentu, lafaz yang mewakili makna tertentu, ya. Yang pertama itu ziyadatut takrir wal idah, ya, ziyadatut takrir wal idah. Jadi misalnya kita mau menjelaskan dan menetapkan satu hukum kepada si pendengar, ya, kita itu harus datangkan lafaz tersebut. Coba lihat di sini, syahidnya itu, ya, ulaika yang kedua, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba lihat Mas Syekh. Seandainya ulaika yang kedua itu dibuang, itu sah-sah saja. Misalnya gini, misalnya ini fi ghairil Quran, ya, ini Quran soalnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa humul muflihun. Sah-sah saja, kan? Maknanya juga qaim, maknanya juga sesuai. Tapi kita harus perhatikan lagi. Di sini kenapa Allah itu di Quran mentakbirkan ada ulaika yang kedua? Nah, jawabannya itu ziyadah takrir wal idah. Agar ziyadah takrir, penetapan hukum, dan
idah dan memberikan penjelasan yang lebih. Ya, maka di situ ada ulaika yang kedua. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Yang kedua ada qillatus thiqah bil qarinah. Lidhi'fiha أو ضعف فهم السامع نحو زيد نعم الصديق تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره. Yang kedua, penyebab kita harus menyebutkan. Ini syahidnya di mana? Syahidnya itu di kata Zaidun. Di kata Zaidun. Nah, ini kalau untuk memudahnya kita berikan contoh. Ya, misalnya kita punya kawan yang dia itu eh, dia ضعف فهم السامع, punya apa yang kita sebutkan, dia lambat pemahamannya, ya, lambat pemahamannya. Jadi kita harus eh, mengulanginya lagi. Maka disebutkan itu ضعف فهم السامع. Jadi qillatus thiqah bil qarinah. Qillah yaitu kurang, ya. Kurang thiqah bil qarinah. Nah, ketika kurang thiqah dan qarinah, misalnya nih, eh, saya misalnya datang dengan seseorang, ya, katakanlah si Z. Kemudian saya cerita ke dia tentang Muhammad. Muhammad itu eh, dia orangnya baik, dia asalnya dari Mesir, dia udah pernah belajar durusul balaghah, dia juga orangnya sangat humble dan lain-lain, kan itu kan qala qala ahdus sami, artinya kan sudah panjang pembahasan mengenai si Muhammad tadi. Percakapan saya dengan si Zaid itu udah panjang, udah lama. Kemudian di akhir-akhirnya tetap saya ulangi lagi Muhammad. Nah, pengulangan yang terjadi kedua kalinya itu karena di fahmi sami'. Kenapa kita ulang lagi kata Muhammad? Padahal sudah kita sebutkan di pertama. Karena si sami' yaitu lambat memahami ataupun dia kurang, ya, untuk memahami. Ya. Makanya disebutkan di ujungnya wa qala ahdus sami' bihi aw dzukira ma'hu kalamin fi sya'nin ghairihi. Uh, maka di ujungnya, di akhirnya, akhir percakapan itu dikatakan lagi Zaidun ni'mas sadiq, karena sebelumnya udah dikatakan mengenai si Zaid, dia itu orangnya baik, dia orangnya begini begini begini. Makanya kata guru kami itu Syekh Fathi Hijazi, kata beliau apa, ketika kita mukhatab, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kepada pendengar umum, itu ahsannya ataupun sebaiknya kita sampaikan dengan pemahaman yang paling mudah, pemahaman yang dha'fi sami', pemahaman yang paling rendah dipahami oleh orang yang uh, lambat pemahamannya. Kenapa begitu? Agar semua orang paham. Karena orang yang pandai itu cukup dengan diisyarat saja dia udah paham. Kemudian yang ketiga ada ta'arif. Bi ghabawati sami' nahwu Amru qala kaza fi jawabi madza qala Amru. Ini diulang, ya. Ta'rif bi ghabawati sami'. Ta'rif itu kita memberikan penjelasan lagi. Kenapa? Bisa babi. Ini ba di sini bahasa babiyah. Bi ghabawati sami'. Jadi misalnya nih ada orang yang tanya ke kita. Tanya apa? Madza qala Amru? Maka kita ulangi lagi. Amru qala kada 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 ila akhirih. Jadi kita ulangi lagi Amru karena kita mau menetapkan ataupun mau menentukan sisanya itu dia itu ghabawah. Ghabi itu berarti kita katakan bodoh. Jadi kita mengulangi kata itu sebagai bentuk ta'rif pada kita mau menyindir. Ta'rif itu menyindir dia itu dengan uh, secara nggak langsung bahwasanya dia itu orang yang hobi. Kemudian yang keempat ada tasjil ala sami'. Nah, kalau tasjil ini
Ini ibaratnya kita menyindir ataupun menambahkan maklumat kepada si pendengar. Hatta la yata'atta lahul inkar. Kama idza qala al-hakim li syahid, hal aqarra Zaidun hadha bi anna alaihi kadza? Fayaqulu asy-syahidu, na'am, Zaidun hadha aqarra bi anna alaihi kadza. Jadi ketika ditambahkan kata na'am Zaidun, di kata Zaidun itu kan pengulangan lagi. Yang mana dia boleh aja dibuang. Na'am hadza aqarra. Nah, tapi diulangi lagi untuk apa? Menetapkan, untuk memberikan informasi yang lebih kepada si sami sehingga la yata'atta lahul inkar. Ya. Kemudian yang kelima, at-ta'ajjub. Idza kana al-hukmu ghariban nahu aliyun yuqawimul asad. Taqulu dzalika ma sabaqi dzikrihi. Jadi ta'ajjub itu disebutkan kata aliyun untuk apa? Untuk ta'jub, untuk merasa hebat. Aliyun yuqawimul asad. Aliyun itu dapat mengalahkan singa. Taqulu dzalika ma sabqi dzikri. Dah disebutkan sebelumnya Ali, tapi dia diulangi lagi untuk ta'jub. Kemudian yang keenam, at-ta'zim wal ihanah. Idza kana al-lafdhu yufidu dzalika. Ya. At-ta'zim wal ihanah sini. Idza kana al-lafdhu yufidu dzalika. Ka'ay yas'aluka sa'ilun hal raja'a al-qa'id fataqulu raja'a al-mansur au al-mahzum. Syahidnya itu di sini. Jadi ketika dikatakan al-mansur atau mahzum, yang mansur itu fungsinya dita'zim. Kalau yang mahzum itu fungsinya itu mahzum kan yang kalah. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, hal raja'al qaid, apakah telah kembali telah kembali seorang qaid itu pimpinan perang kita katakan, maka dijawabnya raja'al mansur, maka itu fungsinya untuk ta'zim. Kenapa? Karena telah kembali orang yang menang. Tapi kalau mahzum berarti yang kalah. Jadi disebutkan mahzum itu untuk ihanah, untuk merendahkan. Tapi kalau ta'zim itu untuk mengagung-agungkan, itu disebutkan mansur. Tamam. Kemudian wa min dawa'i al-hadz ikhfa'ul amri 'inda ghairil mukhatab. Di antara penyebab ataupun faktor dihapuskan lafaz, ya. Ada yang pertama itu ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab. Kita ingin menyembunyikan sesuatu daripada menyembunyikan perkara ataupun menyembunyikan satu aktivitas, satu informasi daripada mukhatab, daripada pendengar. Jadi kita nggak mau bilang ke dia, kita nggak mau memberitahukan informasi tersebut. Jadi kita lebih baik kita hapuskan saja. Seperti contohnya akbala. Kita cuma bilang akbala. Seharusnya akbala aliyun. Tapi kita sengaja nggak sebutkan aliyun. Kenapa? Karena kita nggak mau menyebutkan, kita mau menyembunyikan identitas daripada orang yang akan datang. Misalnya di suatu tempat, ya kita nggak mau mengatakan untuk apa? Mungkin kita ingin membuat pendengar itu merasa heran, merasa menunggu-nunggu nih siapa sosok tersebut. Maka kita ikhfa amr an ghairi mukhatab. Maka cukup kita bilang akbala. Kemudian yang kedua ada ini ta'atta yang betul ya, bukan ta'ti. Ta'atta al-inkar indal hajah. Jadi bukan ta'ti. Al-inkar itu dimaknai dengan karahah. Ta'atta al-inkar indal hajah. Jadi dibuang lafaz tertentu untuk apa? Untuk ta'atta, memungkinkan ataupun mendatangkan karahah, tidak suka ataupun tidak perlu indal hajah. Nahu la'imun khasisun ba'da dzikri syakhsin muayyan. Jadi kita nggak sebutkan, ya, kita nggak sebutkan nama tertentu, tapi kita langsung
laimun khasisun. Jadi ada kita mau bilang ada seseorang yang dia itu eh, laim itu dia maaf cakap bejat ya, bejat kita artikan di sini ataupun bengis ya. Nah, tapi disebutkan laimun khasisun itu setelah disebutkan nama seseorang. Jadi kita nggak sebutkan nama dia itu untuk apa? Untuk mendatangkan bahwasanya laimun khasisun, langsung untuk memberikan sifat tertentu. Jadi ketika kita sifatkan dengan sifat yang jelek tadi itu langsung si mukhatab mendengar uh, karah, si mukhatab itu langsung merasa benci, merasa nggak suka gitu. Kemudian yang ketiga, at-tanbih ala ta'ayyunil mahdhuf walau iddi'aan nahwu khaliqu kulli syai'in wa wahhabul uluf. Hmm. Jadi di sini tanbih ala ta'ayyun mahdhuf. Kita ingin menghapuskan lafaz tertentu untuk si mukhatab itu tanbih bahwasanya ada yang sesuatu yang dihapuskan walau iddi'aan seperti khaliqu kulli syai'in wa wahhabul uluh. Di sini kan seharusnya ada lafaz Allah yang disebutkan ya. Tapi kita sengaja menghapuskannya untuk apa? Bahwasanya cuma Allah itu yang menciptakan. Khaliqu kulli syai'. Jadi dihapus kata Allah di situ. Seharusnya gini, Allahu khaliqun ataupun khaliqu kulli syai'in. Tapi sengaja dihapus untuk apa? Bahwasanya tidak ada sama sekali ya di dunia ini yang dapat menciptakan kecuali Allah. Jadi ketika disebutkan khaliqu kulli syai' itu fungsinya apa? Kita mau mengatakan ke si pendengar tidak ada yang dapat menciptakan kecuali Allah. Gitu. Gitu juga yang contoh wa wahhabul uluf itu sama aja. Kemudian yang keempat, ikhtibaru tanabbuhis sami' au miqdari tanabbuhihi. Kita ingin mengujiankan seseorang. Uh, kita ingin menguji seseorang. Jadi kita mau lihat dia paham nggak sih? Kita langsung hazufkan, kita buang lafaz yang ingin kita ujikan tadi dengan kata nuruhu mustafadun min nuris syams wa wasitun yaqdil kawakib. Kita mau lihat mukhatab paham nggak? Pendengar paham nggak apa yang kita maksud? Cahayanya itu diambil daripada ataupun cahayanya berasal daripada matahari dan dia berada di tengah-tengah bintang. Kita mau lihat paham nggak si mukhatab? Kalau mukhatabnya paham dia pasti langsung bilang al-qamar. Jadi kita sengaja menghapuskan kata al-qamar untuk apa? Untuk mau menguji si pendengar ini paham nggak kira-kira. Uh, ini apa Mas Syahir, ini mungkin saya langsung menyebutkannya point to the point langsung. Jadi kalau ada pertanyaan langsung kayak biasa ya di kolom ini di apa namanya di Zoom ini kan ada tempat chat di bawahnya misalnya untuk mau bilang ada pertanyaan. Jadi nanti saya persilahkan untuk bertanya. Ya. Kemudian yang kelima uh, dhiqul maqam imma litawajjuh. Ya. Imma li khawfi fawatin fursah. Apa maksudnya? Uh, Dhiqul maqam itu diartikan kurang ataupun sempitnya waktu. Jadi sempitnya enggak sih, kalau makam itu dia lebih umum sebenarnya, tapi kita artikan sini sempitnya tempat dan waktu lah. Kenapa? Karena tawajuh. Karena dia itu merasa sakit. Tawajuh itu sakit. Alim. Qala li kaifa anta? Qultu alilun. Ini penyair ya. Uh, Dikatakan qala li kaifa anta? Qultu alilun. Sahrun daim wa huznun tawilun. Ada kata yang dibuang di sini karena dhiqul maqam, karena posisi dia itu yang terjepit. Posisi dia itu yang sempit, yang susah, yang sukar. Kenapa? Karena dia itu sakit. Jadi orang kan ketika sakit, otomatis kan dia akan sedikit berbicara. Uh, karena itu dia menghapus kata ana. Hmm, jadi di sini di mana yang dihapusnya? Qala li kaifa anta?
qultu ana alilun. Seharusnya itu ada ana, tapi langsung dibilang alilun. Dikatakan kepadaku, gimana kabarmu? Nah, aku jawab, qultu alilun. Langsung dengan alilun. Tidak ada lagi kata ana. Nah, ini juga menjadi syahid nanti, menjadi apa ya kita katakan bait yang menjadi syahid di fasl wal wasl di bab selanjutnya. Ataupun diqul maqam, kenapa li khaufi fawatin fursah? Karena eh, kita sengaja menghapus satu lafaz karena takut akan kehilangan waktu. Nah, ini eh, orang Arab dulu itu sering apa namanya menaiki gunung, ya. Untuk apa? Mereka itu dari atas gunung akan menangkap rusa. Jadi ya, maka di sini dikatakan nahu qaulus sayyad ghazalun. Jadi kalau orang Arab itu melihat kita, dia nggak bilang lagi raaitu ghazalan amami kaza kaza kaza. Lah, dia cukup bilang ghazalun. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang bertele-tele, nanti kan fawatun fursah, hilangnya kesempatan untuk menangkap dan berburu. Nah, jadi dia pun makam ada dua, tawajuk dan khaufi fawatin fursah. Kemudian yang keenam, ta'zim wa tahqir. Yang pertama, li saunihi an lisanik. Hmm. Ta'zim atau tahqir. Jadi bisa dua, tergantung makam, tergantung keadaan, tergantung konteksnya. Bisa jadi maknanya ta'zim, dihapuskan makna ta'zim, bisa juga di tahqir. Fal awal kembali kepada ta'zim. Nujumus sama. Jadi ini kan ada kata yang dibuang, apa yang dibuang? Al-ulama. Jadi itu ta'zim. Jadi nggak disebutkan kata ulama itu sebagai bentuk ta'zim dia. Bentuk dia itu lisaunihi an lisanik. Dia takut salah sehingga dia itu takut untuk mengucapkan kata-kata ulama tadi. Jadi dia langsung bilangnya nujumus sama. Hmm. Fataqulu haula'i, boleh ditambah ditulis di sampingnya di sini. Eh, ya. Nuju apa? Nujumus sama. Haula'i al-ulama nujumu sama. Kemudian yang kedua ini wasani nahu qaumun idza akalu akhfau hadithahum. Qaumun idza akalu akhfau hadithahum. Ini sebagai tahkir. Tahkir kalau dia disebutkan at-ta'ama. Jadi orang Arab itu kalau mereka ya memakan sesuatu, mereka itu akan uh, tidak disebutkan. Kenapa? Kalau disebutkan nanti menjadi tahkir. Jadi mereka itu kalau sedang makan mereka akan fokus untuk makanannya. Jadi nggak disebutkan. Qaumun idza akalu akhfau hadithahum. La yatakallamuna yahtamu bit-ta'am. Jadi qaumun idza akalu at-ta'ama akhfau hadithahum. Jadi at-ta'ama tidak disebutkan. Kenapa? Karena dia itu tahqir. Karena dia itu takutnya nanti menjadi tidak fokus. Kemudian yang ketujuh ada wal muhafadzah ala waznin au saj'in. Waznin itu di syair, saj'in itu di nasr. Tahu beda antara syair dengan nasr? Syair itu berarti dia ada wazan, ada mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau nasr dia itu nggak ada wazan arutnya. Fal awal nahwu, awal kembali kepada muhafadzah ala wazn. Contohnya apa? Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin war ra'yu mukhtalifun. Mukhtalifu. Di sini syahidnya di mana? Di indana di sini. Kata indana ada yang dibuang yaitu kata raduna. Nahnu bima indana ya raduna ya wa anta
bima indaka radin. Jadi nggak disebutkan kata raduna, takut nanti merusak wazannya, merusak arutnya, ya. Jadi nggak disebutkan lagi khabarnya. Nahnu bima indana raduna. Itu khabar. Ya. Agar tidak rusak syairnya. Karena kalau disebutkan raduna nanti kepanjangan, jadi nggak sesuai lagi dengan syairnya, dengan baitnya. Kemudian yang kedua, muhafazah ala saja'in. Nah, yaitu muhafazah, menjaga agar tidak rusak daripada nasr. Ataupun kita katakan contoh di sini di Quran. Jadi aslinya itu mawadda'a, aslinya itu hmm, qala ka, di lafaz qala ini, yang ini qala, ada ka di sini sebagai maf'ul. Qala ka, qala ka. Enggak nampak ya? Sebentar. Kenapa ada ka di situ? Ya, karena itu kan fiil ya, fiil yang mutaaddi, butuh kepada maf'ul. Kenapa karena muhafadzah ala saja'in. Karena aslinya kan wadduha. Wadduha ujungnya itu ha, ada alif maksur. Wal laili idza saja, alif maksur lagi. Nah, kalau nanti ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, kan enggak indah lagi bahasanya. Maka itu dia itu menjaga daripada eh, kesalahan, bukan kesalahan, kita artikan keindahan. Keindahan daripada uslub Quran tadi itu. Jadi makanya dia itu qala, dibuang maf'ulnya. Kemudian yang ke-8, at-ta'mim bi ikhtisarin. Jadi sengaja dibuang, ya, dibuang lafaz tertentu untuk menunjukkan bahwasanya ta'mim, agar umum. Agar yang ingin disampaikan itu agar faedahnya itu umum semua. Contohnya apa? Wallahu yad'u ila daris salam. Kalau dikaitkan wallahu yad'u al-jinna misalnya, itu nggak masuk kepada al-insan. Adapun wallahu yad'u al-insan, nggak masuk golongan daripada jin. Maka ikhtisar di situ. Maka dihapuskan lafaz-lafaz tertentu untuk apa? Agar ta'mim, agar faedahnya itu umum semua. Jadi aslinya itu wallahu yad'ul jinna wal insa. Tapi dibuang kata jinna wal insa menjadi wallahu yad'u ila daris salam ay jami'u ibadih. Di bawahnya ada itu kan ay jami'a ibadihi lianna hazfa ma'muli yu'linu bil umum. Karena dengan dihapusnya ma'mul, dihapusnya maf'ul, yu'linu, dapat mengumumkan daripada perintah yada'u. Jelas ya? Kemudian yang ke-9 ada al-adab. Jadi dihapuskan lafaz tertentu untuk ta'adduban, untuk menjaga daripada sopan santun. Di sini contohnya itu di kata talabna laka mislan. Jadi di sini talabna ini yang pertama kan ada talabna ini. Jadi aslinya itu qad talabna laka mislan. Laka mislan. Qad talabna laka mislan. Sungguh kami telah mencari ataupun mencari sosok yang teladan sepertimu. Falam najid laka fis su'dadi. Su'dadi itu artinya akhlak karimah. Sungguh kami telah mencari sosok agung sepertimu, ya, sosok yang hebat, teladan sepertimu, tapi dihapus kata laka mislan. Su'dadi wal majdi wal makarimi. Yang orang itu terhimpun dalam sifat-sifat akhlak karim. Majdun itu amal salih artinya. Makarim itu artinya juga sama kayak Su'dadi, akhlak karim. Tapi kami tidak menemukan. Falam najid laka. Kenapa dihapus kata laka mislan? Karena
ta'adduban. Karena kalau disebut nanti takutnya ya kurang adab, ya kurang adabnya. Kemudian yang ke-10, tanzilul muta'addi manzilatal lazim. Kita menjadikan fiil yang muta'addi menjadi lazim. Berarti kan dihapus apa? Maf'ul. Kharaja Zaidun. Itu kan fiil lah, fiil lazim. Daraba Zaidun amran. Itu fiil muta'addi. Nah, di fiil muta'addi daraba Zaidun kita hapus uh, maf'ulnya. Berarti daraba Zaidun amran. Kita hapus amrannya. Kita jadikan dia itulah lazim. Tentu dengan tujuan, tentu dengan sebab. Kita lihat. Kenapa? Li'adami ta'alluqil gharad bil ma'mul. Karena tidak ada hubungan gharad, tujuan, ya, dengan ma'mul, dengan maf'ul tadi. Jadi dihapus. Karena di sini apa? Di contohnya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah itu bertanya, apakah sama orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu? Aslun kalamnya itu hal yastawil ladzina ya'lamuna ad-dina ad-dina. Apakah sama orang yang mengetahui agama? Walladzina la ya'lamun ad-dina itu lagi. Jadi ada ad-dina yang dihapus. Untuk apa? Nah, karena tujuannya itu Allah mau menjadikan seakan-akan dia ini ingin Allah itu ingin membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak ada ilmunya. Itu tujuan daripada Allah. Jadi Allah itu ingin membedakan qasidan. Allah itu bertujuan ingin membedakan antara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi enggak dikhususkan. Karena kalau dikhususkan ad-dina, nanti berarti orang yang mempunyai ilmu dunia dan lain-lain, maka dia itu tidak termasuk, tidak baik. Bukan ini tujuan daripada Allah. Tujuannya itu Allah ingin membandingkan hebatnya orang yang mempunyai ilmu sawaan, baik dia ilmu agama ataupun ilmu akhirat ataupun ilmu lain-lain. Jadi dia itu dihapuskan agar apa? Allah ingin membedakan antara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu itu tidak sama. Jauh sekali bedanya. Itu mafhumnya. ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل فيقال حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل نحو سرق المتاع وخلق الإنسان ضعيفا. Jadi dibuangnya naib fa'il. Enggak. Dia kan dalam fi'il itu ada naib fa'il. Apabila dia itu berbentuk fi'il majhul. Duriba Zaidun. Aslinya itu daraba Muhammadun Zaidan. Nah, dihapusnya fa'il di situ juga itu termasuk daripada al-hazf, yaitu dawa'i al-hazf. Contohnya seperti wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi kan itu ada yang dihapus, yaitu Allah. Wa khalaqallahu al-insana. Dihapusnya Allah, kata Allah. Untuk apa? Lil ilmi bihi. Karena udah maklum bahwasanya emang Allah saja yang dapat menciptakan manusia, maka dihapus saja. Jadi dihapus karena kenapa? Karena udah maklum. Perkara yang udah diketahui, untuk apa lagi disebutkan? Kan itu abas, itu sia-sia. Udah tahu tapi disebutkan lagi, ya sia-sia saja, nggak ada fungsi apa-apa. Ataupun lil khaufi minhu, atau ya kita hapus lafaz tertentu karena khauf minhu. Khauf minhu itu apa? Kita takut daripada dia, daripada minhu. Min misalnya ada orang yang mencuri. Ya, kita sengajakan hapus kata itu untuk apa? Karena kita takut kepada dia. Ataupun khauf alaihi. Khauf alaihi itu kita ingin, misalnya contohnya ada anak-anak mencuri. Kemudian
Kita sengaja, ada orang tanya, siapa nih yang mencuri? Kita sengaja hapuskan kata anak-anak tadi untuk apa? Untuk khauf alaihi. Karena takut dia yang kena imbasnya, dia yang kena apa namanya? Akibatnya. Jadi kita hapus imma khauf minhu atau khauf alaihi. Dililmi bihi karena dah maklum al-jahl karena nggak tahu. Jadi dibuang fa'ina mungkin karena tidak tahu siapa yang mengerjakannya. Dan naib fa'il ini berarti dia masuk dalam hukum hazf. Jadi kalau antum dapatkan dalam Al-Quran nanti ataupun dalam hadis ada yang bentuk sirah majhul ataupun mabniyun lil ma'lum, itu sama saja antara sirah ma'lum, sirah mabni lil majhul. Itu antum harus carikan. Kira-kira apa da'innya? Kenapa penyebabnya Allah itu gunakan ini? Iman, empat tadi ataupun lebih. Bisa dibaca nanti kitab Ibnu Hisham. Itu beliau banyak sekali memberikan contoh-contoh yang dihapus fa'il karena ligharat, karena ada penyebabnya. Tamam. Babus salis, bab yang ketiga, itu ada at-taqdim wa ta'khir. Min al-ma'lum annahu la yumkin an nutqu bi ajza'il kalam daf'atan wahidah. Maklum, sudah diketahui oleh semuanya bahwasanya kita nggak mungkin menuturkan la yumkin nutqu bi ajza'il kalam daf'atan wahidah. Ya, nggak mungkin disebutkan daf'ah wahidah sekaligus itu. Nah, bal akan tetapi labudda min taqdimi ba'dil ajza' wa ta'khiril ba'd. Jadi ketika kan kalau dalam bahasa Arab itu aturannya bersama fi'il daraba, kemudian fa'il, kemudian maf'ul, kemudian diikuti oleh fathah lainnya, ada maf'ulun bih, maf'ul mutlak, kemudian maf'ul fih, ya. Nah, ketika dalam bahasa Arab itu ada yang berbeda, baik itu ditakdimkan, ya, kan seharusnya fi'il fa'il, tiba-tiba fa'ilnya diawalkan. Nah, itu pasti ada tujuan, itu pasti ada poin-poin yang harus dicarikan. Nah, ya. Bal la budda min taqdimi ba'dil ajza wa ta'khiril ba'd. Ta'khir ba'dil ajza. Maksud ajza di situ apa? Fa'il, maf'ul. Kenapa ditakdirkan maf'ul? Itu pasti ada fungsinya. Wa laysa syai'un minha fi nafsihi aula bit taqdim min al-akhar. لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار فلا بد لتقديم هذا عن ذاك من داع يجيبه. Jadi nggak mungkin satu kata itu dia nggak ada uh, makna yang ingin disampaikan. Nah, Syekh Fathi Jadi itu kasih contoh gini, menarik. Misalnya nih, kita belajar, itu kan, kita belajar ke seorang guru. Oke. Kemudian guru itu, ya, kita datang rame-rame, datang 10 orang. Kemudian guru tadi, ya, beliau menyuruh masuk cuma satu orang. Di antara 10 kita cuma disuruh masuk satu orang. Kita kan bertanya-tanya, ini kenapa cuma dia ya yang disuruh masuk oleh guru? Kenapa yang kita-kita itu enggak? Dan ini kehidupan realita kita lihat dah. Maksudnya ketika ada sesuatu yang diutamakan daripada yang lain, kita pasti bertanya, ini apa penyebab? Nah, di antara kita mungkin udah ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena ingin dijadikan sebagai, ataupun dia itu ditakdimkan, didahulukan, murid tadi didahulukan karena eh, mau dijadikan sebagai menantunya, ya. Kok yakun gitu. Jadi ini kehidupan realita. Jadi begitu juga dengan lafaz. Kita muamalah dengan lafaz bahasa Arab itu juga harus begitu. Kita harus perhatikan fokus. Kenapa ditakdim? Makanya di kitab Dalailul Ijaz, karya Muhammad Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, orang pertama yang mentaksiskan, melahirkan ilmu balaghah, menulis lengkap. Itu beliau panjang sekali membahas tentang at-taqdim wa ta'khir. Panjang sekali. Nanti ada takdim ala niyati ta'khir, takdim ala laisa ala niyati ta'khir. Oh, panjang sekali. Oke.
Famin dawa'i. Faminad dawa'i, uh, faktor ataupun penyebab ditakdimkan ataupun ditakhirkan kata tertentu. Yang pertama itu ada tashwiq. Tashwiq itu apa? Menjadikan si pendengar itu merasa takjub, merasa terheran-heran. Ini apa ya yang mau disampaikan? Nah, misalnya at-tashwiq ila al-mutaakhir idza kana mutaqaddim musyiran bi gharabah. Apabila lafaz-lafaz yang kita takdimkan itu mengisyaratkan akan menjadikan si pendengar itu merasa ini apa ya yang mau disampaikan, apa ya tasywiq itu merasa ingin tahu tasywiq itu ingin tahu lebih. Contohnya seperti ini, walladhi haratil bariyatu fihi. Harat itu hayyara itu takjub, hebat, menghebat, terheran ya, terheran. Al bariyah, yang menjadikan dunia, bariyah itu dunia, itu agung, dunia ini merasa hebat. Itu apa? Hayawanun mustahdasun min jamadin. Nah, kita ilmu ini kan, ini syarah daripada Syekh Fathi itu dikatakan seluruh alam ini, ya, ilmu-ilmu yang ada di alam ini, ini ibaratnya waladhi haratil bariyah, seluruh yang menjadikan alam ini ingin diketahui. Itu penyebabkan apa? Karena ada hayawanun mustahdasun min jamad. Karena ada hewan. Ya, apa bahasa Indonesia-nya ya? Hayawan itu hewan yang kita artikan. Mustahdatsun. Yang dia itu bisa mati. Yang dia itu akan kemudian mati. Min jamadin. Daripada yang tidak hidup. Itu manusia. Karena ilmu di dunia ini, ataupun segala hal yang berlaku di dunia ini kan lahirnya itu kenapa? Karena ada manusia. Jadi sengaja ditakdimkan. Walladhi haratil bariyah. Yang menggoncangkan dunia ini ialah kenapa? Karena ada hayawanun mustahdasun min jamalin. Karena aslinya itu hayawanun mustahdasun min jamalin alladhi haratil bariyah. Tapi ditakdimkan. Kenapa? Agar pendengar itu merasa, Masya Allah, luar biasa. Karena manusia, seluruh dunia ini dan isinya, ilmu-ilmunya itu karena manusia. Dia itu merasa tasywiq, merasa heran. Apa-apa yang menjadikan dunia ini eh, terguncangkan gitu kan. Dunia itu menjadi hebat. Ternyata karena manusia. Kemudian yang kedua, ta'jilul masarrah au masa'ah. Musa'ah. Nahu al-afu anka sadara bihil amru. Nah, kemudian penyebab ditakdimkan, didahulukan beberapa lafaz itu fungsinya ingin ta'jilul masarrah, ingin menunjukkan ataupun ingin mendapatkan kebahagiaan. Contohnya misalnya nih, eh, ada kita orang yang kena dakwah, katakanlah kita, jangan kita, orang lain, jangan kita. Oke. Katakanlah orang lain, seseorang. Oke. Dia kena dakwa korupsi. Hmm. Jadi ketika dia ngomong ke hakimnya, ya, ngomong ke apa, bapak hakimnya, dia nggak bilang eh, sadara bihi, sungguhnya sungguhnya sadara al hukum darimu. Enggak. Dia langsung bilangnya eh, permohonan maaf, al-afu angka. Jadi dia takdimkan al-afu itu untuk apa? Untuk mendapatkan kasih sayang daripada hakim tadi. Sesungguhnya yang dapat memaafkan itu cuma engkau, wahai hakim. Dia nggak bilang hakim punya wewenang untuk memaafkan. Nggak, dia langsung bilang yang dapat memberikan maaf itu cuma engkau, wahai hakim. Perbuatan engkau lah yang jadi gitu. Jadi ingin mendapatkan ta'jil masarrah. Atau sebaliknya, al-qasas hakama bihi al-qadhi. Karena aslinya hakama al-qadhi al-qisasa. Tapi dia mentakdimkan kisas. Kisas itu uh, hukuman, hukuman daripada Islam. Jadi dia sengaja awalkan kata kisas untuk apa? Ta'jilul musa'ah, agar kena imbas ataupun kena hukuman tadi kepada si yang kena dakwah. Ana ala hasabil maqam, ala hasabil siyaq. Kemudian yang ketiga, kaunul mutaqaddim mahattal inkar wa ta'ajjub.
Yang ketiga itu kaunul mutaqaddim mahabbal inkar wa ta'ajjub. Nahu aba'da tulit tajribah dan khadi'u bihadihi dzakharif. Jadi yang ketiga ini sengaja ditakdimkan, didahulukan lafaz ba'da tulit tajribah, ya, karena dia bisa saja dibuat kayak ini. Atan khadi'u, artinya apakah setelah sejauh ini uh, engkau merasa terlena dengan kenikmatan dunia? Ini contohnya ibarat dalam hidup itu gini. Ada seseorang belajar, aja kemudian dia menikah, kemudian dia punya anak. Tapi kemudian tiba-tiba dia ingin ke Eropa. Karena kenapa ingin ke Eropa? Karena dengan hebatnya Eropa, dengan kemajuan. Dia merasa terlena dengan keindahan-keindahan duniawi di Eropa sana. Nah, jadi kita mentakdimkan, mendahulukan lafaz aba datu di tajribah. Apakah dengan eh, kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, engkau dapat merasakan keindahan Islam, belajar. Selama ini tiba-tiba kamu merasa terlena dengan keindahan duniawi. Jadi kita itu ingin me, apa? Mutaqaddim itu mahatul inkar. Kenikmatan kamu dapatkan tidakkah cukup? Jadi kita mentakdimkan itu untuk memberikan dia, udah lama loh kamu itu dapat kenikmatan, kok tiba-tiba kamu itu tunduk kepada kenikmatan duniawi yang sementara itu. Kemudian yang keempat, suluku sabilit taraqqi ay al-ityanu bil 'ami awwalan thumma al-khasu ba'dahu li'anna al-'ama idza dhukira ba'da al-khas la yakunu lahu fa'idah. نحو هذا الكلام صحيح فصيح بليغ فإذا قلت فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح وإذا قلت بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح ولا فصيح. Nah, jadi ini metode penyampaian sesuatu. Jadi kita itu mentakdimkan sesuatu yang umum, kemudian baru yang khas. Kenapa? Lianna al-'am idza dzukira ba'dal khas la yakunu lahu fa'idah. Kita kan udah bahas sebelumnya itu. Apa beda fasih dan baligh? Fasih itu orang yang dia dapat ngomong fasih. Dia itu nggak perhatian dengan keadaan yang dia ngomong. Kalau baligh, dia bisa ngomong fasih, dia juga bisa ngomong, dia bisa ngomong fasih, kemudian dia perhatian gimana mukhatabnya. Kalau pendengarnya itu lambat pemahamannya, dia panjangkan kalamnya itu dengan fasih. Kalau mukhatabnya itu pandai, dia itu akan meringkaskan karena paham dia kondisi si pendengar. Oleh karena itu, kalau orang yang suluku sabil tarafi, dia itu akan menggunakan innahu fasihun baligh, hadzal kalam sahihun fasihun balighun. Fa idza qulta fasihun balighun la tahtaju ila dzikri sahihin. Jadi karena kan ketika disebutkan umum, dia udah mencakup yang khusus. Kayak disebutkan fasihun balighun. Otomatis yang balighun itu ikut kepada fasihun. Coba kita balik. Balighun baru fasihun. Kan seakan-akan udah terkumpul di sifat yang balik tadi. Karena balik itu lebih hebat lebih khas daripada fasih. Jadi untuk apa lagi disebutkan yang fasih? Jadi disebutkan fasihun, kemudian balighun. Nah, ada satu kalam dia fasih, satu kalam ataupun satu orang mutakallim dia itu fasih, kemudian dia itu baligh lagi. Jadi kan lebih lebih memberikan faedah gitu. Karena kalau udah disebutkan baligh aja udah pasti ada fasih, nggak ada guna lagi. Kemudian yang ke lima, mura'atut tartib al-wujudi. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kenapa ditakdimkan sinah, sinah. Karena sinah itu dia tidur yang belum tidur antara bangun dan udah mau ketidur. Sementara naum itu udah tidur yang dia itu tidak lagi antara bangun dan tidur, udah emang terlelap ya. Jadi kalau ditakdimkan sinah karena sinah itu dia tidur masih antara terlelap dan terbangun. Tapi kalau
naum, dia itu udah terlelap otomatis, dia udah hilang daripada dunia. Kemudian yang keenam, an-nassu ala umumis salb atau salbil umum. فالأول يكون بتقديم أداة العموم على الأداة النفي نحو كل ذلك لم يكن أي لم يقع هذا ولا ذاك. Nasu ala umum misal atau salbil umum, kita bisa praktekkan dulu dalam keseharian. Eh, Kalau dalam satu lafaz itu ditakdimkan nafi, lam, ini kan nafi, lam yanjah, lam yanjah at-tullabu. La, lam yanjah kullu tullab. Maaf. Jadi kalau yang pertama itu kan umumus salb. Kedua ada salbil umum. Kita ambil yang salbil umum dulu. Jadi salb itu kan kata lainnya itu nafi, nafyun. Berarti salb dulu, yaitu lam. Lam yanjah baru kata umum. Apa menunjukkan kata umum? Kullu. Lam yanjah kullu at-tullab. Ketika ditakdimkan kata lam, kemudian baru umum, salb. Salb, ini salb, baru umum, itu memberikan faedah bahwasanya sebahagian tulab, sebahagian pelajar itu najah. Jadi, lam yanjah kullu tulab. Nah, berarti kan sebahagiannya itu ada yang najah, ada yang najihun. Tapi kalau dibalik, coba kita balik, kata umumnya ditakdimkan, kullu, atulab, baru kemudian lam, yaitu salb. Lam lam yanjah. Kullu tulab lam yanjah. Maka kita menafikan seluruh mahasiswa ataupun seluruh pelajar itu tidak lulus. Itu bedanya. Nasu ala umumis salb wa salbi au salbil umum. Fal awal, nah di sini contohnya itu menarik karena contohnya diambil daripada hadis yang mana Rasulullah itu ya mengucapkan salam ataupun menyelesaikan salatnya di rakaat kedua yang mana beliau salat pada salat yang 4 rakaat. Saya nggak tahu pasti salat apa yang 4 rakaat pasti, namun dapat dipastikan antara salat zuhur, asar dan isya. Jadi beliau salam di rakaat kedua. Kemudian ada tentang sahabat namanya Zulyadain. Dan Zulyadain ini menanyakan kepada Rasulullah, "Aka surat sadah, apakah kamu mengkasar salat atau amnasita ataupun kamu lupa?" Dijawab sama Rasulullah dengan apa? Kullu dzalika lam yakun. Nah, makanya di bawah itu ada kan, coba antum lihat di kullu dzalika lam yakun ini, di bawahnya kan ada hamish, ada footnote nomor 2. Juz'un ini dia. Juz'un min hadisi Dzil Yadain. Dzil Yadain itu sahabat Nabi Rasulullah SAW. Al-Mukhrij ataupun Mukhraj fi Sahihain. Jadi kembali ke cerita tadi. Dia Rasulullah kullu dzalika lam yakun. Berarti beliau menafikan, coba lihat, berarti umum dulu. Kullu dzalika lam yakun. Berarti dua-duanya bukan. Berarti Rasulullah itu enggak mengkasar, enggak juga lupa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kemudian dikatakan lagi oleh si Zulyadain, oleh sahabat Zulyadain. Bal ba'da dzalika qad kan. Akan tetapi sebahagian daripada yang disebutkan tadi, imma kasar ataupun nisyan, telah terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat lain, "Ahaqqa ma qala Zulyadain?" Apakah betul yang dikatakan oleh si Zulyadain? Maka sahabat semuanya menjawab, "Ya." Jadi Rasulullah itu apa namanya? Eh, apa?
menyelesaikan di rakaat kedua di salat yang empat rakaat. Kemudian beliau bangun lagi dan membaca sujud sahwi. Inilah menjadi nas yang syar'i, kata Syekh Fathi Ijazi. Ini menjadi karena Rasulullah itu nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali daripada pada Allah, semua itu daripada Allah. Ini menjadi nas bahwasanya adanya sujud sahwi. Wasani yakunu bitaqdimi adatin nafi ala adatil umum. Udah disyarah, yaitu ditakdimkan adatun nafi ataupun adatus salbil umum. Nahu lam yakun kullu dhalik ay lam yaqa' al-majmu' fayahtamilu thubutul ba'di wa yahtamilu nafi kulli fardin. Apa beda majmu' dengan jami'? Majmu' itu sebahagian. Kalau jami' semua anggota. Kalau majmu' sebahagian daripada anggota. Jadi makanya saya katakan tadi, sebahagiannya najah, sebagian ini tidak najah. Itu kalau ditakdimkan lam, diakhirkan kul, lam yanjah kullu tullab. Mafhum ya? Kemudian yang ketujuh, mungkin hari ini agak lama juga, ini udah sejam, tapi karena mengejar target, kita akan 16 pertemuan ya. 16 pertemuan. Jadi hari ini saya ingin menyelesaikan 3 bab. Ya. Tidak apa-apa ya. Semangat ya, insyaallah ya. Kemudian yang ketujuh, taqwiyatul hukm. Idza kana al-khabar fi'lan nahu al-hilalu dhahara wa dzalika litakarruril isnad. Ini paling penting di takdim. Coba antum masyayikh lihat apa beda kata Zaidun, Ja'a dan Ja'a dan kata Zaidun Ja'a dan kata Ja'a Zaidun. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak ada beda pasti kan. Namun dalam bahasa Arab itu beda. Kalau Zaidun Ja'a ya itu ada 2 isnad di situ. Maka dikatakan ditakarruril isnad. Ini ditakarruril al-isnad. Kenapa ada 2 isnad di sini? Yang pertama, Zaidun ini kita ingat sebagai mubtada. Ini sebagai khabar. Jadi kan musnad itu disandarkan kepada ataupun diisnadkan, dinisbahkan kepada mubtada. Seakan-akan ja'a itu terjadi musnadan ila Zaid. Itu isnad yang pertama. Isnadul khabar ila Zaid. Isnadul khabar ila mubtada. Mana isnad kedua? Isnad kedua, ja'a ini kan fi'il. Fi'il ada fa'il, yaitu huwa. Ini penyandaran hukum kedua. Jadi disandarkan fi'il kepada huwa. Yang mana huwa ini kembali kepada si mubtada. Jadi yang pertama isnadul khabar ilal mubtada, kemudian isnadul fi'il ila al-fa'il wa huwa dhamir mustatir ya'udu ila Zaid. Maka kata Zaidun ja'a itu lebih kuat maknanya. Ada takkid di situ, ada menguatkan hukum di situ bahwasanya betul-betul bahwasanya si Zaid memang betul datang. Namun kalau ja'a Zaid itu enggak. Karena penyandaran hukum cuma sekali, yaitu kita sandarkan ja'a kepada Zaid. Kita sandarkan fi'il kepada si Zaid. Tidak ada penyandaran daripada khabar kepada mubtada. Maka dikatakan dengan ketujuh, taqwiyatul hukm. Idza kana al-khabaru fi'lan nahu al-hilalu dhahar. Bulan itu sudah bukan bulan, anak bulan ya, sudah nampak. Jadi kalau ada yang mengatakan al-hilal dhahar, itu memang betul-betul udah nampak anak bulan. Tapi kalau memang dhahar al-hilal berarti itu masih ada keraguan lah. Maka dikatakan taqwiyatul hukm. Yang ke-8, at-takhsis. Ini seperti di Al-Fatihah. Ma ana qultu iyyaka na'budu. Jadi contohnya itu di iyyaka na'budu ataupun
di kata ma ana qultu. Aslinya itu eh, ya enggak, bukan di ma tapi di ana. Ma ana qultu, ya, di ana. Nah, jadi itu ditaksiskan. Ada taksis. Taksis itu berarti mengkhususkan. Kayak iyyaka na'budu. Karena kalau na'buduka, karena iyyaka itu jadi maf'ul muqaddam. Itu ada taksis. Hanya kepada engkau, wahai Allah, itu aku menyembah. Maka kan kalau kita baca di Quran, terjemah ya itu ada hanya kepada. Kalau nggak salah ada kata hanya kepada engkau. Nah, itu fungsi daripada kita pelajari ilmu ma'ani. Kita tahu ada makna taksis. Taksis itu khassas tu Allah yakun ma'budi. Ke-9, muhafadzah ala waznin aw saj'in. Ini seperti yang sebelumnya di bab dzikr dan hazf. Fal awwal nahu idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Ini syair ini kepada Imam Syafi'i. Idza nataqa as-safi. As-safi itu orang bodoh, perhatikan. Fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Apabila ada orang bodoh berbicara, fala tujibhu, jangan kau tanggapi. Fa khairun min ijabati as-sukutu. Sebaik-baik tanggapan kamu itu ya kamu diam aja gitu. Diceritakan sama Syekh Fatih itu dulu Syekh Sya'rawi. Itu ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya beliau itu tidak bukan penceramah yang hebat. Beliau nggak open, beliau nggak tanggapi karena semakin ditanggapi ya itu semakin menandakan bahwasanya omongan dia itu punya qimah, punya sekarang kita perhatian dengan jadi lebih baik kita diam aja ataupun kita nggak open, biarkan aja. Jadi ini syair kepada Imam Imam Syafi'i. Apa syahidnya? Ini muhafadzah ala al-wazn. Jadi syahidnya itu fala tujibhu bi ayyi kalamin. Uh, Takdim ya, takdim itu seharusnya dia itu fala tujibhu idza nataqa as-safi. Seharusnya itu ini pertama. Fala tujibhu idza nataqa as-safi. Tapi ditakdimkan idza nataqa as-safi untuk apa? Untuk mura'ah, untuk menjaga daripada wazannya itu tidak bermasalah, tidak rusak. Kemudian yang wasani, khuduhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una jira'an fasluku. Syahidnya, masyayikh itu di sini. Faslukuhu, ya, faslukuhu fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Kenapa kita akhirkan fasluku agar sesuai dengan yang sebelumnya? Ada faghullu, ada sallu. Jadi khuduhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Itu dia. ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة لأنه إذا تقدم أحد ركنين ya ahadu itu ya bukan ahu ahadu ruknain jumlah ta'akhkhara al-akhar fahuma mutalaziman. Di sini mau dikatakan oleh pengarangnya itu kami sengaja nggak menyebutkan dawa'i at-ta'khir. Kenapa? Karena ketika ada yang ditakdim, sudah pasti ada yang takhir. Jadi faedah daripada takhir itu udah bersatu ataupun mutalazim, udah pasti disebutkan bersamaan dengan takdim. Di sini jam 4:10. Oke. Kita tambah lagi ya. Itu bab lagi insyaallah, nggak panjang. Eh, ada pertanyaan ataupun diskusi yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa nggak ada. Al-babur rabi' fi at-ta'rif wa at-tankir. Aslun kalam ya, asluhu. Jadi
Apa aslun daripada sebuah lafaz? Maka tangkir jawabannya. Kenapa? Karena kita pasti eh, sebagai manusia pun kita pasti tidak mengetahui. Tangkir itu bukan umum, nggak pas, nggak nggak pasti. Kalau ta'rif itu muayyan. Nah, jadi aslun itu tangkir. Kemudian baru ada ta'rif. Ulama nahu itu membagikan. Maka di alfiyah ada nakirah wal ma'rifah. Bab nakirah wal ma'rifah. Ma'rifah itu ada 6, nanti ada dhamir, ada lain-lain. Kita ulang kaji sedikit bahwasanya ya, pernah dengar cerita kan bahwa Imam Sibawah itu masuk surga. Kenapa? Karena beliau menjadikan lafzul jalalah itu a'raful a'raf daripada seluruh lafaz-lafaz yang ada di dhamir. Ya. Maka dia itu menjadi a'raful ma'arif. Jamak daripada ma'rifah ma'arif. Itu penyebab Imam Sibawah itu masuk ke surga. Simple sekali. Seakan-akan mengisyaratkan kita dalam berbagai hal apapun, ya, tetap mengagungkan yang namanya itu, ya, Allah, mengagungkan ibadah, ya. Karena kita nggak tahu kan amal mana yang menjadikan kita itu masuk masuk surga. Ta'rif wa tankir. Idza ta'allaqa al-gharad bitafhim mukhatab irtibat al-kalam bimuayyanin fal maqamu lit-ta'rif. Apabila ta'allaqa al-gharad, apabila ada satu tujuan, satu hal yang ingin disampaikan, bitafhimin mukhatab, untuk memahamkan mukhatab. Apabila ada satu tujuan, kita ingin memahamkan mukhatab, maka irtabatal kalam bimuayyan fan maqamut ta'rif. Maka kita harus memberikan ta'rif atau memberikan uh, isim atau mendatangkan isim-isim yang ma'rifah antara enam itu. Wa idza lam yata'ala gharad bidzalika fal maqamu litangkir. Akan tetapi kalau memang tidak ada perkara yang menjadikan kita itu harus uh, memahamkan kepada mukhatab, maka makamnya itu tangkir. Mudahnya gini, kalau ada sesuatu yang kita udah ketahui, adapun kita ingin memahamkan kepada mukhatab, nah kita harus mendatangkan perkara-perkara yang udah pasti ta'arif, udah pasti kita tahu, dia pun tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, dan kita ingin memahamkan mukhatab, jadi kita jangan mendatangkan lafaz-lafaz yang udah ada ma'rifah, dan kita nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang kita nggak ketahui. Hmm. Makanya sebenarnya kata Syekh Fathul Hijazi itu, Lughah Arabiah itu, kaidah-kaidah bahasa Arab itu ya seperti menguatkan akal sebenarnya. Maka kan ada perkataan Imam Khattab, ta'allamul Arabiyyah fa innahu yuqawwil aql, menguatkan akal. Ini kan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau nggak tahu bermasalah, jangan jangan menyampaikan. Kalau kita nggak punya referensi, jangan kita sampaikan. Kalaupun kita sampaikan harus lengkap, jangan dipotong-potong, jangan setengah-setengah disampaikan, setengah-setengah disampaikan. Ya. Makanya ini maksud daripada kalam Umar bin Khattab, bahwasanya mempelajari ilmu bahasa Arab menguatkan akal, menguatkan logika. Walitafsili hadzal ijmal naqulu minal ma'lum anna al-ma'arifa ad-dhamir. Kemudian tafsil, agar tafsil lebih lengkap, lebih jelasnya lagi, agar fanaqulu minal ma'lum anal ma'arif, apa aja yang ma'arif, apa aja yang tergolong dalam ma'rifah. Yang pertama ada dhamir, al-alam, isim isyarah, isim mausul, muhalla bi al, isim yang masuk alif lam, ar-rajulu, al-mudhaf li wahidin mimma dzukir, mudhaf kepada salah satu yang disebutkan. Ada yang mudhaf kepada dhamir, ada yang ghulamuka, ada mudhaf kepada alam, ghulamu zaidin, ada mudhaf kepada isim isyarah, ghulamu hada mudhaf kepada isim mausul, ghulamul ladzi, dan mudhaf kepada al. Maka yang pertama itu posisi ya daripada ma'arif di sini dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah,
isim mausul muhalla bi al mudhaf li wahidin mimma dzukir. Yang terakhir ada munada dan ini sebenarnya beliau mukhalif daripada jumhur nuhah karena jumhur ulama nahu itu menganggap munada itu dia bukan ta'arif, bukan ma'rifah karena lafaznya itu, tapi ma'rifah dia itu karena ada huruf nidanya. Jadi bukan ma'rifah bidzati, tapi ma'rifah bitariq nida karena ada nida maka dia menjadi ma'rifah. Seperti kita katakan ya Muhammadu. Seperti pertanyaan Nizar ya, Nizar atau Niar, Niar. Saya kurang ingat juga di grup. Kemarin ada pertanyaan, kenapa? Oh Niar, pertanyaan dari Niar kemarin di grup. Kenapa munada itu eh, matmum ataupun eh, dibaca ya Zaidu? Kan aslinya unadi Zaidan. Kenapa tiba-tiba menjadi ya Zaidu? Karena kan ya niabah daripada unadi ataupun ada jawabannya itu ada di grup. Silahkan nanti dibaca lagi. أما الضمير فيؤتى به لكون المقام للتكلم أو خطاب أو غيبة مع الاختصار نحو أنا رجوتك في هذا الأمر وأنت وعدتني بإنجازه. Adapun dhamir, didatangkan dhamir itu likaunil maqam litakallum awil khitab awil ghaibah. Dhamir terbagi menjadi tiga. Ada dhamir takallum, ana, nahnu, ada dhamir khitab, anta, antuma, antum, anti, ada ghaibah. Adapun dibagi dua dia. Ada dhamir lil hadir. Dhamir hadir itu apa? Takallum dan khitab. Kenapa takallum dan khitab? Karena hadir. Ketika kita gunakan kata ana, saya, anta, kan dua-duanya itu saling hadir. Hadir itu ada di tempat tadi. Ada juga yang dia itu dhamir ghaibah, yaitu dhamir yang tidak diketahui, ghaib. Kita huwa, kan ketika kita menjalankan huwa itu seakan yang dibicarakan tidak ada di situ. Maka masuk dalam golongan ghaib. Dhamir yu'ta li kaunil maqam litakallum ana rajautuka fi hadzal amr wa anta wa'adtani bi injazi. Jadi dhamir ana itu didatangkan untuk makamnya takallum, bicara yang hadir karena kaunul hadiran itu hadir dalam satu waktu itu digunakan dhamir ana dan anta. Wal aslu fil khitab ayyakuna li musyahadin muayyan. Dan asal daripada adapun fungsi utama digunakan khitab anta antum antum anti itu ditujukan karena apa? Musyahad muayyan. Karena kita saksikan dengan langsung. Itulah saya katakan tadi hadir. Dan muayyan muayyan. Berarti ketika kita katakan anta, muayyan itu bukan umum. Anta berarti satu orang, bukan maksudnya semua. Kecuali kata antum itu baru semua. Antunna. Wa qad yukhatabu, akan tetapi qad yukhatabu ghair musyahad. Terkadang ada yang digunakan kata anta, kata khitab itu tidak dilihat. Tapi idza kana mustahdiran fil qalbi, tapi dia itu mustahdir fil qalbi. Seakan berarti kita bicara kepada Allah. Iyyaka na'budu. Apakah kita melihat Allah langsung? Musyahad? Kita saksikan dengan langsung? Kan enggak. Tapi itu mustahdiran fil qalbi. Maka ketika mustahdir hadir di hati kita, maka dia itu digunakan juga dengan kata khitab. Mustahdiran fil qalbi. Dan juga ghairu muayyan. Ada juga yang digunakan itu ghair muayyan. Berarti kata anta itu digunakan umum. Ya. Idza qusida ta'mimul khitab. Apabila diinginkan itu umum. Likulli ma may yumkinu khitabahu. Nahwu al-la'im man idza ahsanta ilaihi asa'a ilaika. Adapun contoh mudahnya khatib hari Jumat. Misalnya ayyuhal muslimu idza fa'alta hadza. Ketika beliau bilang fa'alta, itu kan ta untuk muayyan seharusnya, tapi beliau gunakan untuk semua umum. Jadi al aslu fil khitab boleh dia itu umum ya, tapi yang aslinya itu musyahad muayyan, tapi boleh juga dia di mustahdir fil qalb, boleh juga ghair muayyan. Wa ammal alam fayu'ta bihi biihdari ma'nahu fi dhihni sami' bismihi al-khas. Adapun isim alam
isim ma'rifah yang kedua. Tadi dhamir yang kedua. Yu'ta bihi, didatangkan isim alam itu untuk apa? Ihdar ma'nahu fi dhihni sami'. Mendatangkan ya makna ataupun mendatangkan sosok tertentu dengan nama ya, dengan alam isim zahir fi dhihni sami' bismihi al-khas. Contohnya seperti wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi itu didatangkan nama Ibrahimu untuk apa? Ihdar maknahu fi dhihni sami' agar kufar yang mendengar waktu itu ya ihdar dia itu mengingat ya ihdar maknahu fi dhihni sami' kan sah-sah saja misalnya dihapus kata Ibrahim tapi alam itu didatangkan untuk ihdar maknahu. Ini yang poin di balaghah itu waqad yuqsadu bihi ma dzalika aghradun ukhra. Akan tetapi ada yang ditujukan bukan untuk ihdar ma'nahu sami'. Ihdar ma'nahu fi dhihni sami'. Seperti apa? Kata azim. Contohnya apa? Rakiba Saifud Daulah. Jadi disebutkan Saifud Daulah itu untuk apa? Litta'zim. Saifud Daulah ini dia itu raja yang sering dipuji oleh mutanabbi. Jadi Rakiba Saifud Daulah itu ingin mentakzimkan ada tujuan lain ya. Kayak ada ihanah contohnya zahaba sakhrun. Kan nggak mungkin sakhrun batu bepergian kan nggak mungkin. Jadi ketika dikatakan zahaba sakhrun itu saya akan ingin mengolok-olok itu sebenarnya mencela sebenarnya. Mana mungkin batu datang. Jadi takbirkan dengan sakhrun itu ya mencela orang tersebut lah. Kemudian kinayah. Qad yakun dengan kinayah ya an makna yasluhul lafdu fi lahu fi nahwi tabbat yada abi lahab. Jadi di mana itu lafaz abi lahab dikatakan itu kinayah. Jadi didatangkan kata abi lahab kinayah bahwasanya abi lahab itu orang yang akan tetap di neraka. Karena lahab itu artinya merahan. Dan dikatakan pula bahwasanya kulit beliau itu kulit Abu Lahab itu warnanya merah seperti api neraka. Maka dia itu didatangkan kinayah daripada kekekalan sosok Abu Lahab dalam neraka jahanam. Wa amma ismul isyarah fayu'ta bihi idza ta'ayyana tariqan ihdari ma'nahu. Didatangkan isim isyarah itu ta'ayyan tariqan ihdari ma'nahu. Hampir sama dengan sebelumnya. Yakni kata hada. Hada itu kan isim isyarah. Musyiran ila syai'in la ta'rifu lahu isman wala wasfan. Jadi didatangkan isim isyarah. Kenapa? Karena mukhatabnya yang mendengarnya itu nggak tahu namanya. Ataupun dia juga nggak tahu sifatnya gimana. Amma idza lam yata'ayyan tariqan lidzalika fayakunu li aghradin ukhra. Tapi kalau bukan tujuannya sebelum yang disebutkan tadi, maka ada tujuan lain seperti izharu istighrab. Ini syahidnya di kata hadza. Hadza yang ini. Apa makna pada bait ini? Maknanya itu ini kan izharu istighrab. Menampakkan keanehan. Jadi ditangkan hadza isim isyarah itu menampakkan sesuatu yang aneh. Apa yang aneh di sini? Kama aqilin ayat mazahibu wa jahilin talqahu marzuqa. Betapa banyak orang yang pintar ayat mazahibu. Dia hidup dengan keadaan yang apa fakir, yang miskin. Wa jahilin talqahu marzuqa. Dan betapa banyak orang yang bodoh tapi hidup dengan keadaan dia diberi rezeki. Itu kan keadaan yang aneh. Hadza. Jadi didatangkan hadza itu mengisyaratkan kepada uh, keadaan tadi yang merupakan sangat aneh. Hadzal ladzi tarakal awhamu hairah. Inilah yang menjadikan auham, menjadikan sangat aneh dan kebingungan hairatan. Manusia merasa kenapa begitu? Seharusnya orang alim harus kayak gini begini. Wasayyara al-alimat mihrira zindiqa. Dan inilah yang menjadikan al-alim menjadi zindiq. Jadi hada itu untuk menunjukkan makna yang tadi.
Izharu istighrab. Kemudian yang kedua kamalul inayah. Kamalul inayah eh, perhatian fokus, perhatian paling tinggi, perhatian yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kamal tinggi, inayah berarti perhatian yang paling tinggi. Jadi didatangkan isim isyarah untuk menunjukkan perhatian yang paling tinggi terhadap sesuatu tadi. Hadzal ladzi ta'rifu Batha. Batha itu Makkah. Batha itu Makkah. Ini bait Farazdak. Farazdak itu hidup di masa setelah jahiliyah ya. Ini Makkah. Jadi menceritakan tentang ada khalifah waktu itu yang umrah ataupun haji ya. Tapi waktu di sana itu di Makkah itu dia tidak dimuliakan sama orang di sana. Hmm. Justru yang dapat kemuliaan itu eh, kalau nggak salah saya Zainal Abidin, cucu Nabi lah waktu itu yang. Jadi dia heran, kok aku yang khalifah ke orang yang sekitar aku itu tidak memberikan perhatian, nggak memperhatikan eh, segala sesuatu yang dia sebenarnya kan khalifah yang perhatikan. Jadi dia harap kayak gitu. Nah, dia datang Farazdak dikatakan hadzal ladzi ta'rifu batha'u wa bathahu wa wat'atahu. Hadza itu menunjukkan kepada cucu Nabi tadi, Zainal Abidin tadi. Ta'rifu seluruh orang di Mekah itu mengenal beliau. Wal baitu ya'rifu al-hil wal haram. Dan bait apa namanya tempat tadi itu makan Ka'bah ya Ka'bah ya'rifuhu al-hil wal haram. Kemudian nanti ada kata hada lagi, hada. Hada min nanti ada bait selanjutnya pokoknya mengisyaratkan bahwasanya beliau itu keturunan daripada Rasulullah. Jadi kamalul inayah di sini berarti dia datangkan hada untuk menunjukkan bahwasanya beliau itu betul-betul cucu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bayan halihi fil qurbi wal bu'di. Nahu hadza Yusufu wa dzaka akhuhu wa dzalika ghulamuhu. Ini jelas ya. Al qurbu itu digunakan kata hadza. Didatangkan kata hadza isim isyarah menunjukkan kepada yang dekat. Kemudian didatangkan dzaka menunjukkan yang jauh. Seperti Quran, dzalikal kitabula. Itu kan menunjukkan kepada bu'du manzilah Quran daripada keraguan. Makanya kan kita nggak heran. Alif lam mim dzalikal kitabul la dzalika. Kenapa dipakai dzalika? Kan Quran dekat dengan kita. Misalnya nih, saya pegang Quran sehari-hari, kan dekat nih. Nah, enggak. Tapi digunakan dzalika di situ menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu jauh sekali dengan yang namanya keraguan-raguan. Karena kan setelahnya ada raibun. Nah, kemudian yang keempat ada at-ta'zim. Nahu inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kata dzalika tadi juga mengisyaratkan kepada ta'zim. Selain al-bu'du juga menunjukkan kepada ta'zim. Inna hadzal Qur'an, hadza menunjukkan kepada ta'zim Quran. Dzalikal kitabu itu juga ada makna ta'zim sekaligus dengan al-bu'du. Al-bu'du anil manzilah ya. Manzilah ya bukan daripada dia itu eh, apa? Bukan dia itu posisi, bukan posisi Quran itu yang jauh. Karena Quran kan waktu kita baca dekat. Tapi manzilah itu derajat dia. Jauh daripada syak, pada keraguan. Yang kelima at-tahqir. Di isim isyarah diterangkan untuk menghina, untuk menjelekkan, mencela. Ahadzal ladzi yakrumu yadhkuru alihatakum. Ini qaul kuffar ya. Qaul kuffar, orang-orang kafir yang di Quraisy, yaitu menghina ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Hmm. Yaitu menghina Rasulullah waktu itu kalau nggak salah. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah ini yang disebutkan oleh Tuhan kalian? Itu dia menghina Rasulullah. Uh, Dipakai ahada. Ataupun fadzalikal ladzi yad'u. Yad'u itu yadribuhu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim yadribuhu. Yang memukul orang yatim. Digunakan kata dzalika menunjukkan kepada tahqir. Kemudian
Wa ammal mausulu fayu'ta bihi idza ta'ayyana. Ini yang ketiga. Tadi udah dhamir, kemudian isim isyarah, ada mausul. Afwan ya Masyayikh, ini kita udah sejam setengah. Alhamdulillah masih bertahan 14 orang, 15 orang. Masya Allah. Masya Allah. Eh, wa amal mausul. Nah, mausul itu untuk apa? Isim mausul didatangkan fayu'ta bihi idza ta'ayyana tariqan ihdari ma'nahu. Nah, jadi si mutakallim, orang yang ingin menyampaikan, ya, ta'ayyana tariqan ihdari ma'nahu. Dia udah tahu makna yang ingin dia sampaikan. Kaqaulika alladzi kana ma'ana amsi safara. Nah, jadi dia itu mau menyampaikan tariqan ihdar ma'nahu. Dia mau menyampaikan sesuatu. Nah, tapi dia itu nggak tahu namanya. Dia nggak tahu nama seseorang. Misalnya ada seorang yang masyhur, pandai ilmu balaghah. Dia nggak tahu namanya siapa. Jadi dia datangkan alladhi syaraha al-balaghah, alladhi allama al-balaghah ataupun alladhi kata kata kata. Jadi dia itu mau menyampaikan sesuatu, tapi dia nggak tahu namanya. Maka digunakan alladhi. Maka kan dia diletakkan setelah dhamir dan dhamir alam juga. Dhamir alam ada isim isyarah, ada isim mausul. Isim mausul yang keempat. Dia itu martabahnya yang keempat karena dia itu nggak tahu siapa, kemudian dia itu pakai ada alladzi. Makanya nanti ada silah, kan? Ada isim mausul, ada silah. Di nahu nanti dipelajari. Kaqaulika alladzi kana ma'ana amsi safara. Jadi dia nggak tahu namanya. Jadi dia katakan alladzi kana ma'ana amsi safara. Dia sudah pergi. Idza lam takun ta'rifu ismahu. Amma idza lam yata'ayyan tariqan lidzalika fayakunu li agharadin ukhra. Akan tapi kalau bukan tujuannya untuk di dalam takun ta'rifu ismahu, itu ada kata alil. Jadi didatangkan alladzina amanu wa amilus salihat, ya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi alladzi di situ isim mausul di situ dia datangkan untuk sababan, penyebab. Jadi di situ bukan untuk ihdar maknahu, tapi untuk apa? Ta'lil, seakan amilus salihat itu sebab masuk masuk surga. Lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi alladzi itu fungsinya apa? Menjadi illah, menjadi ta'lil sebab daripada orang masuk surga itu dengan apa? Amilus salihat. Yang kedua, ikhfaul amr. Jadi kalau tadi dituju isim mausul itu digunakan kalau tidak tahu namanya, tapi ini dia ditujukan untuk apa? Mau menyembunyikan perkara tertentu. Jadi dia nggak sebutkan nama. Berarti dia tahu namanya, tapi dia nggak disebutkan. Untuk apa? Ikhfaul amr. Dia nggak mau membocorkan, ataupun dia nggak mau itu memberitahukan. Ikhfa, menyembunyikan. Contohnya wa akhadtu ma jadal amiru bihi wa qadaitu hajati kama ahwa. Di situ syahidnya itu di kata ma, karena ma itu isim mausul di sini. Aku mengambil allazi, aku mengambil hadiah. Kita katakan. Ma jadal amir, akhadtu allazi jadal amiru yang diberikan oleh amir, pemimpin. Wa qadaitu, dan aku menyelesaikan hajati kama ahwa, dan aku menyelesaikan segala perkara aku itu sebagaimana aku inginkan. Jadi dia mau menyembunyikan apa yang dia diperoleh daripada pemberian oleh raja atau pemberian daripada pemimpin. Yang ketiga, at-tanbih 'alal khata'. Jadi didatangkan allazi, tanbih 'alal khata'. Innal ladzi turawnahum ikhwanakum yashfi ghalila sudurihim an tusra'u. Innal ladzi turawnahum tadunnu. Yang kalian duga, yang kalian prasangka, ikhwanakum, yang kalian duga mereka itu ikhwan, mereka itu sahabat kalian, kerabat kalian. Ternyata yashfi ghalila sudurihim an tusra'u. Justru mereka itu menjadikan hati kalian itu tusra'u. Uh, Hati kalian itu menjadi berantakan. Jadi didatangkan al-layl itu tanbih ala khata'. Jadi saya mau mengatakan kepada, menambih, mewaspadai seseorang. Sungguhnya yang kamu duga itu orang
baik, nah mereka itu bukan orang yang jadi bisa kamu jadikan sebagai kerabatmu. Digunakan alladzi, keluar daripada al-ikhdari sami' ma'nahu. Yang keempat, tafkhim sya'anil mahkumi bihi. Nahu innal ladzi samaka as-sama'a bana lana baitan da'aibuhu. Tafkhim itu mengagungkan perkara yang mau dihukumi. Ini mau bisa dikatakan oleh penyair ini. Sesungguhnya orang yang membangun rumahmu itu, ataupun sesungguhnya yang membangun rumah, ya, da'imuhu a'azzu wa atwalu. Tidak ada campur tangan daripada orang lain. Tapi dia itu dibangun daripada Tuhannya itu a'azzu wa atwalu, dan itu lebih agung. Didatangkan allazi untuk menandakan hukum yang dia bina, dia bangun itu bahwasanya lebih agung, lebih hebat. Yang kelima, tahwil, ta'ziman atau tahqiran, ancaman ataupun mengingatkan, ya mengingatkan lebih cocok. Tahwil itu mengingatkan, baik dia itu tujuannya ta'zim atau tahqir. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Nah, itu ta'zim, perkara ta'zim. Allazi ghashiyahum. Wa nahwu yang tahqir, man lam yadri haqiqatal hal qala ma qala. Itu syahidnya itu di maqala. Lupa saya garis bawahi. Ini syahid yang ketiga di sini. Ini syahidnya di sini. Ini di maghasyiyahum. Ini di sini. Maqala. Man lam yadri haqiqatal hal. Orang yang enggak mengetahui kejadian yang nyata, kejadian yang terjadi, maka qala maqal. Dia akan berkata sesuka hati dia. Maka itu dia tahqir. Kan menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang hina, orang kayak gitu. Kalau yang pertama tadi untuk ta'zim. Yang keenam, at-tahakkum, merendahkan. Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini juga kaul kufar kepada Rasulullah. Sesungguhnya wahai orang-orang yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an, sesungguhnya kamu itu orang yang gila. Ini perkataan orang kafir Quraisy. Yang dikatakan nama Syekh Fathi eh, setelah perkataan ini, ya, kemudian kan terjadi perang Badar. Di situ banyak sekali orang-orang pemimpin kafir Quraisy yang terbunuh. Hmm, Setelah perkataan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Tamam. Yang kelima, isim ma'rifah ada itu muhalla bi al yang ada alif lamnya. Rajulun nakirah. Masuk alif lam ar-rajulu. Untuk apa? Fayu'ta bihi idza kana al-gharadu hikayata an jinsi nafsihi. Nahu al-insanu hayawanun natiq wa tusamma al-jinsiyah. Masuknya alif lam ada tujuannya itu dia untuk menunjukkan hakikat daripada perkara tadi. Misalnya kayak ar-rajulu ataupun al-insanu. Ma hakikatul insan hayawanun natiq. Dan ma hakikat al-asadu, ma hakikatul asad hayawanun muftaris. Dan dinamakan al-jinsiyah. Maka al itu nanti ada tiga, ada tiga jinsun, ada tiga yang di ahdun. Dipelajari di ilmu nahu. Au hikayah an ma'hudin. Nah, ini yang ma'hud, yang ahadun tadi saya katakan. Ada yang ditujukan min afradil jins wa ahduhu imma bitaqaddumi dzikrihi nahu inna arsalna, ini dinamakan dengan ahdi dzikri. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida. Syahidnya itu di fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ar-rasula yang ketiga ini dia ada alif lamnya, menunjukkan bahwasanya yang diinginkan makna di sini ialah makna yang rasul sebelumnya yang nakirah. Ini yang nakirah, ini yang nakirah, ini yang ma'rifah, ada alif lamnya. Atau imma huduri dzatihi. Ini alif lam huduri. Al-yauma, berarti al-yauma waktu yang terjadi waktu itu, hudur, yang hadir waktu itu. Al-yauma menunjukkan kepada waktu yang hadir waktu itu, waktu yang sedang terjadi waktu itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi alif lam itu untuk huduri. Yang ketiga ada imma bima'rifati sami' lahu ataupun zihni. Maksudnya bima'rifati as-sami' artinya zihni
Dhihnus sami' wa dhihnul mutakallim, ya, ingatan ataupun pikiran yang dirasakan oleh si pendengar dan oleh si pembicara yang menyampaikan itu udah ma'hud, udah terjadi ikatan tertentu. Maka contohnya seperti misalnya saya dengan seseorang sedang berbicara tentang si Zaid, ya, ataupun sedang berbicara tentang seseorang yang udah maklum antara saya dengan mukhatab. Jadi saya katakan ja'a ar-rajulu. Karena kenapa saya datangkan al di situ, antara saya dan si pembicara, si pendengar itu udah maklum kepada si Z tadi dengan kata ar-rajulu. Au hikayatan an jami'il afradil jins. Ataupun alif lam itu menjadi kayak tadi lil haqiqah. An jami'i afradil jins. Inna enggak, ini maksudnya itu menunjukkan kepada afrad jins, menunjukkan kepada seluruh. Ini alif lam di sini lil jinsi, ya, bukan lil haqiqah. Lil jinsi. Apa lil jinsi? Artinya di kata alif lam itu boleh diganti dengan kullu. Jadi kayak contohnya innal insana lafi khusrin boleh diganti dengan inna kulla insanin lafi khusrin. Dinamakan juga dengan sama al-istighraqiyah wa qad yuradu bi al-isyarah ilal jinsi fi fardin ma. Ada juga yang diinginkan dengan alif lam itu isyarah kepada jinsin fi fardin ma. Contohnya seperti walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni famadaitu thumma qultu la ya'nini. Dikata al-laim itu isyarah kepada jinsin fardin ma. Karena laim itu kan umum, jinsun yang umum, tapi diinginkan itu seseorang. Wa idza waqa'al mahalla bi al khabaran afadal qasra. Ini faedah baru. Jadi kalau antum dapatkan alif lam di khabar, ya, maka dia itu akan menunjukkan makna kasrun, yaitu khusus, taksis. Contohnya apa? Wa huwal ghafurul wadud. Jadi alif lam di situ, al-ghafur itu khabar. Nah, jadi ketika ada al-ghafur, berarti cuma Allah lah yang mempunyai sifat memaafkan yang tak terhingga kepada hamba-hambanya. Ya, itu maksud daripada afada al-qasra. Kemudian wa amma al-mudhaf li ma'rifah fayu'ta bihi idza ta'ayyana tariqan li hidari ma'nahu aidan ka kitab di bawah. Jadi didatangkan alif lam, dimudhafkan kepada ma'rifah, kepada salah satu pada ma'rifah, dhamir, al-alam, isim isyarah, isim maf'ul, dan dan isim yang ada alif lamnya itu karena untuk apa? Ihdar ma'nahu aidan. Jadi hampir semua, ya, yang digunakan tujuan daripada ma'rifah itu ihdar sami' ma'nahu. Ya, memaarifahkan, menjelaskan, memahamkan mukhatab lebih audah. Kita pisahkan kitab. Kalau ada si bawahnya, berarti tidak muayyan, tidak menjadi kitab si bawah. Safinatun Nuh. Kalau kita pisahkan Nuh, ini kan mudhaf kepada alif, mudhaf kepada alam. Amma idza lam yata'ayyan lidzalika fayakunu aghradin ukhra. Kalau tidak ada tujuan tertentu, maka ada aghrad ukhra. Seperti apa? Ta'adzur at-ti'dad atau ta'assurihi. Kata'adzur at-ti'dad atau ta'assurihi at-ti'dad. Hinya kembali ke at-ti'dad ataupun ta'dad. Ajamma, ajma'a, ajma'a ahlul haqqi. Jadi idhafah ahlun kepada haq itu menunjukkan kepada tidak disebutkan satu-satu. Ta'azzur, tidak memungkinkan disebutkan hak semua. Ashabnya nggak mungkin disebutkan. Jadi cukup diidhafahkan kepada hak aja. Ta'assurihi pada tiada itu berarti disebutkan satu persatu. Jadi daripada disebutkan satu-satu lebih baik langsung diambil kesemuanya itu jadikan satu sifat. Ashabul haq, banyak diambil satu sifat al-haq dan diidhafahkan kepada ahlul haq. Ala kada wa ahlul balad kiramun. Yang kedua ada juga idhafah itu khuruj min
taba'iyyati taqdimil ba'd 'ala al-ba'd. Nahu hadara umara'ul jund. Jadi itu diidafahkan kepada al-jund, yaitu prajurit. Untuk apa? Karena nggak mungkin di khurujan min taba'iyyati taqdimil ba'd 'ala al-ba'd. Karena kan prajurit itu banyak. Oke, ketika banyak prajurit, untuk dia tidak ditakdimkan satu persatu prajuritnya, cukup diidafahkan kepada al-jund. Supaya apa? Syamil kepada semua, mencakup pada semua. Kemudian yang ketiga, ta'zim bil mudhaf. Jadi ketika diidafahkan kepada perkara tertentu, kitabus sultan. Jadi kitab tadi menjadi ta'zim, menjadi azim, menjadi hebat. Kitabus sibawih jadi hebat. Rasulullah ketika diidafahkan kepada Allah menjadi Rasulullah, jadi mulia, azim. Kemudian yang keempat, tahqir lil mudhaf. Qad yakun diidafahkan kepada tertentu untuk menghinakannya. Seperti Ibnul Lis, anak pencuri, atau mudhaf ilaihi, ataupun al-lisu rafiqun hada, ataupun yang ditahqir itu kepada mudhaf ilaihnya. Yang kelima, ikhtisar li dhiqil maqam. Jadi dia diidafahkan kepada kepada isim ma'rifah, idafah tadi fungsinya apa? Untuk ikhtisar, untuk meringkas, untuk menyampaikan dengan sedikit kata, tapi karena di dhiqil maqam. Contohnya hawaya. Jadi kata hawaya itu aslinya ana ahwa. Ya, aslinya itu anak ahwa. Bentar. Ya. Alladhi ahwahu, bukan anak ahwa. Di bawahnya ada. Badala ayyaqal alladhi ahwahu. Jadi dikatakan hawa ya. Kekasihku itu maksudnya. Ataupun ahwa alladhi ahwahu itu artinya orang yang aku cintai. Ma'arrak bil yamani namus adu. Dia pergi ke Yaman dengan menaiki kuda. Kemudian wa amal munada. Ini yang kedua terakhir. Munada setelah munada dan nakirah dan selesai. Munada fayu'ta bihi idza lam yu'raf lil mukhatab unwanun khas. Jadi munada itu datangkan untuk ya unwanun khas. Ya rajulu wa ya fata. Jadi dia lam yu'raf mukhatab unwanu. Jadi dia nggak tahu namanya siapa. Kemudian dikatakan ya rajulu, ya fata untuk menjadikan dia itu khas, menjadi dia itu kan kalau rajulu itu kan masih umum sekali, tapi ya rajulu itu udah muayyan kepada sesuatu, maka menjadi ma'rifah. Seperti saya katakan sebelumnya, ya rajulu bukan lafaz rajulunya menjadi bukan zatul lafzin jadi ma'rifah, tapi karena ada ya menjadi ma'rifah. Maka ada beberapa ulama nggak sepakat munada itu dimasukkan pada ma'rifah. Waqad yu'ta bihi lil isyarah ila illah ma yutlabu bihi. Datangkan itu lil isyarah ila illah ma yutlabu bihi. Didatangkan itu karena munada menjadi sebab terjadinya perbuatan tertentu. Contohnya seperti ya gulamu ahdir at-ta'am. Maka gulam tadi, munada tadi, ya gulamu, munada tadi menjadi sebab illah ya, hadirnya ataupun terhidangnya makanan. Wa ya khadimu asrijil furs, apa ikatkan apa tunggangan daripada kuda, ataupun li gharadin yumkinu i'tibaruhu ha huna mimma dzukira fin nida, ataupun gharad yang memungkinkan i'tibaruhu ha huna mimma dzukira fin nida, ataupun gharad-gharad yang memungkinkan disebutkan di nida. Yang terakhir, wa amma an-nakirah fayu'ta biha idza lam yu'lam bil mahkiyi anhu an jihatun ta'rifin kaqaulika jaa'a ha huna rajulun idza lam yu'raf ma yu'ayyinuhu min 'alamin aw silatin aw nahwihima wa qad yu'ta biha li aghradin ukhra. Nakirah itu didatangkan apabila si mukhatab tidak tahu. Idza lam yu'raf ma yu'ayyinuhu, dia tidak tahu menyampaikan, dia tidak tahu siapa aslinya, dia datangkan dengan nakirah.
Tapi ada juga tujuan lain didatangkan dengan nakirah. Lafaz nakirah itu ada tujuan lain. Yang pertama taksir atau taklil. Contohnya di fulanin malun. Itu malun kenapa nakirah? Enggak al-malu karena dia itu menunjukkan pada taksir. Kemudian ridwanun minallahi akbar. Ah, ai malun ya katsir wa ridwanun qalil. Di sini antum tulis ada a'zam. Qalilun a'zamu. Supaya nggak salah pemahamannya. Seakan-akan taklil di sini ya, taklil ridha manusia itu lebih kecil. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridwanun qalilun minal kuffar tapi a'zamu indallah fil jannah. Maka a'zam indallah fil jannah. Hmm. Kemudian wa ta'zim wa tahqir. Seperti kata hajib di sini. Hajib yang pertama itu azim. Kenapa? Ini mau memuji seorang. Orang yang uh, ditutupi oleh segala aib, berarti kan itu ta'zim. Maka hajib ini ada makna yang pertama, hajib itu ta'zim. Kedua, walaysa lahu an talibil urfi hajib. Hajib yang kedua itu digunakan untuk tahqir. Kenapa? Karena yang kedua, laisa lahu an talibil urfi, orang yang tidak laisa lahu an talibil urfi hajib. Karena ketika ada sesuatu yang menghalangi seseorang, ya, sesuatu menghalangi seseorang untuk dikenal baik oleh orang lain, maka sesuatu menjadi penghalang tadi itu menjadi tahqir. Ya. Kemudian yang ketiga al-umum ba'da nafi. Ma ja'ana min basyirin fa inna nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Nakirah basyir itu menunjukkan kepada umum. Jadi dia terletak setelah ma nafi, menunjukkan kepada umum. Yang keempat, qasdu fardin muayyan au naw'i kadzalika nahwallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Jadi dabbah di situ ya, itu menunjukkan fardin muayyan, binatang tertentu ataupun makhluk tertentu. Wa khalaqallahu wallahu khalaqa kulla dabbatin, bukan semua makhluk tapi fardin muayyan au naw'i muayyan. Yang terakhir, ikhfaul amr. Didatangkan nakirah untuk ikhfa amr, menutupi perkara tertentu. Nahu qala rajulun innaka